Setelah Mutiara pada akhirnya dimarahin habis-habisan oleh Rianti, pada akhirnya Kenzo pun juga datang. Tapi seperti biasa, mereka berdua justru malah berantem. Terutama ketika Mutiara menanyakan kenapa Kenzo kok lebih percaya kepada Sandra. Ya memang di adegan ini tuh agak cukup ngeselin karena alasan Kenzo tuh hanya percaya kepada Sandra, tapi nggak mau percaya dengan fakta-fakta yang ada. Karena kan secara logika saja, bagi Mutiara gak mungkin rasanya kalau Kayla ini terlibat dalam hal seperti ini. Terlebih lagi melihat Kayla yang begitu baik bagi Mutiara. Tentu ini bikin Mutiara pun juga makin gak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Kenzo. Sehingga apa? Pada akhirnya Mutiara pun juga terus menekan Kenzo supaya mau betul-betul jujur dengan apa yang terjadi. Tapi balik lagi, Kenzo pun juga cuma bilang, kalau yang terpenting bagi saya percaya sama Sandra dan saya nggak percaya sama Kayla. Makanya Kayla saya hukum. Kesel Mutiara tapi nggak bisa berbuat banyak. Namanya juga Kenzo, bos. Dan Kenzo ini kan tipikal orang tuh kurang lebih ibaratnya harus kena nyesalnya dulu baru percaya teman-teman. Jadi ya udah, karena Mutiara udah tahu sifat Kenzo ini seperti apa, ya udah. Yang penting bagi Mutiara udah mencoba untuk bisa menyelamatkan karir dari Kayla. Kalaupun memang ujung-ujungnya keputusan ada pada Kenzo, ya udah, itu biar Kenzo aja yang mengambil keputusan. Bagi Mutiara yang terpenting gimana pun juga caranya, ya Mutiara bisa bener-bener ngebantu aja. Ya inilah yang cukup bikin kita seneng sama karakter Mutiara, gak pandang bulu orangnya, bener-bener gimana caranya tuh menolong orang sesama, teman-teman. Meskipun Mutiara yang sering banyak dirugikan gara-gara mbak-mbak berponi yang bernama Kayla. Setuju ya? Nextnya, kita akan bahas dulu tentang bagaimana Ivan yang pada akhirnya kena karmanya. Yap, di kesempatan ini dan juga pada momen ini, Ivan benar-benar gak berkutik. Ivan sama sekali gak bisa berbuat apa-apa karena harus mendapati kenyataan kalau pada akhirnya Ivan ini benar-benar diputusin oleh Aurel. Nah sepertinya teman-teman kalau melihat alur yang bakal terjadi di episode sore ini, Ivan ini bakal dideketin sama si Kayla. Jujur happy dan senang banget. Mimin yakin teman-teman pun juga semua bakal senang banget. Karena bagaimanapun juga dengan Ivan yang pada akhirnya dekat sama Kayla, at least bisa bikin Ivan pun juga nggak fokus lagi sama Mutiara. Dan bikin Kayla pun juga pada akhirnya nggak bisa lagi bermimpi untuk dapetin Kenzo. Mungkin selama ini Kayla bisa ibaratnya baik sama Mutiara. Dan juga ibaratnya tuh masih bisa menjaga perasaannya sama Kenzo walaupun dalam hati menggebu-gebu gitu ya. Tapi kalau teman-teman perhatiin di episode sebelumnya, Kayla tuh sempat nyinggung ketika di kantornya Kenzo. Ketika Kayla bilang, kamu mau ganti aku sama Mutiara ya? Terus tiba-tiba Kayla jadi sensi. Nah ini pun juga sebetulnya tuh jadi pertanda loh teman-teman. Kalau Kayla tuh bener-bener cemburu dan gak suka juga kalau secara tiba-tiba Mutiara menggantikan posisinya sebagai asisten pribadi. Makanya di sini pun juga pada akhirnya kelihatan betul lah kalau Kayla tuh ternyata gak sebaik itu juga. Mungkin buat sekarang masih kelihatan baik, tapi kalau nanti ketika benar-benar Mutiara bekerja sebagai asisten pribadi, wah udah teman-teman, selesai. Maka yang ada semuanya pasti bakal ngamuk banget, terutama Kayla juga. Ya bagaimanapun juga, Kayla ini tuh suka banget sama Kenzo sedari lama. Sehingga mau gak mau pasti kecewa juga. Tapi cukup senang balik lagi, karena pada akhirnya dideketin sama Ivan. Meskipun mungkin adegan pelukannya sama Ivan gak sengaja karena hanya ingin menolong saja. Tapi ini pun juga pada akhirnya bisa menjadi salah satu kunci supaya bisa mengalihkan Kayla tuh untuk gak sama Kenzo lagi. Dan gak ikut campur urusan Kenzo dan juga Mutiara. Nah inilah yang cukup bikin serang juga. Sedangkan Ivan diputusin sama Aurel entah kenapa. Apakah karena pelukan ini atau enggak. Tapi yang jelas Ivan benar-benar diputusin oleh Aurel, yang mana ini bikin Ivan pun gak berkutik lagi. Tentu saja kehilangan Aurel berarti Ivan harus kehilangan penghasilannya. Ya beginilah kalau cowok yang gak bermodal seperti Ivan, ujung-ujungnya malah kena karmanya juga. Rasain deh Ivan. Makanya jadi cowok modal dikit, ujung-ujungnya malah diputusin seperti ini. Selanjutnya ketika pada saat mau pulang, Mutiara ini pada akhirnya dihampiri lagi oleh Rianti. Entah kenapa ya, tapi yang jelas Rianti justru malah mendorong Mutiara dan terus-terusan menghina Mutiara
kalau Mutiara ini tuh adalah anak yang tidak diinginkan oleh orang tua kandungnya. Sialnya, Rianti tuh mengatakan hal ini justru malah ngatain diri sendiri. Dan bukan cuma itu saja, tapi juga melihat tanda lahir di kakinya Mutiara tuh seakan-akan seperti petir di siang bolong yang menyambar. Artinya apa? Rianti benar-benar tidak pernah menyangka kalau ternyata Mutiara ini adalah anak kandungnya. Bayangin teman-teman, udah menghina Mutiara, ibaratnya tuh benar-benar nggak menyangka Mutiara ini adalah anak kandungnya dan lain sebagainya macamnya. Tapi ternyata semua ini terjadi, tentu ini membuat Rianti pun juga nggak akan pernah bisa menyangka juga ya kalau pada akhirnya bakal seperti ini juga. Nah, terlebih lagi dengan semua permasalahan yang ada, tentu aja Rianti mungkin bakal sulit menerima Mutiara sebagai anak kandungnya. Tapi melihat fakta yang ada, rasa rindu Rianti yang menggebu-gebu kepada anak pertamanya perempuan ini di masa lalu, ini tuh terus ada teman-teman. Makanya pernah kan ada adegan di mana Rianti tuh nangis hanya karena rindu sama anak perempuannya. Rasa bersalah Rianti tuh terus ada teman-teman. Makanya gak heran Rianti yang tadinya mungkin begitu jahat kepada Mutiara, begitu terkesan seperti arogan, sombong, galak yang minta ampun dan gak terkalahkan, justru malah bakal betul-betul merasa menyesal karena pada akhirnya Mutiara ini adalah anak kandungnya. Bayangin, udah sering merendahkan Mutiara, udah sering berbuat jahat kepada Mutiara, ternyata malah anak kandungnya. Ini tuh seperti azab juga buat Rianti teman-teman. Tapi semoga aja nggak ada aral melintang ya, kita nggak di prank lagi. Semoga aja biar kita pun juga bisa melihat Mutiara tuh at least bisa naik kasta lah teman-teman. Makanya berharap banget nih Pak Aditya pun juga bisa turun tangan untuk bisa ngebantu hal ini bersama dengan Kenzo juga. Wah, ini bakal panjang sih teman-teman urusannya ya, karena nanti bakal mencakup lah kalau misalnya Mutiara ini adalah anak kandungnya Rianti yang pertama, terus Kenzo anak siapa dong? Nah, pertanyaan inilah yang nanti bakal terus muncul dan ada, sehingga pada akhirnya ya balik lagi teman-teman, membuat Rianti pun juga bener-bener gak bisa tidur dengan tenang. Tapi Mimin happy banget karena pada akhirnya ini pun juga maksudnya betul-betul bisa dibahas kembali. Seneng aja kita gak melulu berkonflik seputaran Sandra dan Sandra lagi yang benar-benar ngebosenin. Semoga aja setelah melihat tanda lahir tersebut bikin Rianti pun juga betul-betul bisa bertobat secara perlahan. Mimin gak yakin juga sih, dan Mimin yakin teman-teman pun juga semua pasti gak akan yakin ya, dan belum yakin kalau Rianti bakal berubah. Tapi minimal tanda lahir inilah yang membuat Rianti sedikit perlahan mulai mengurangi rasa kejahatannya kepada Mutiara. Wah, semoga aja berkat hal ini bikin Rianti pun juga pada akhirnya betul-betul sadar kalau Rianti telah bersalah juga. Dan semoga sih hubungan Mutiara dan juga Rianti bisa segera akur, bisa segera baikan, dan selayaknya seperti seorang ibu dan juga anak kandungnya. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!